Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillah, cek. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang diharamkan atas orang yang sedang ihram, baik itu haji ataupun umrah. Selanjutnya wa qatlus sayyidi wa aqdun nikahi wal waqfu wal mubasharatu bi syahwati. Terakhir kita kemarin membahas tentang akad nikah di saat sedang melaksanakan ihram, baik itu walinya selaku yang mengakad atau calon suami yang menerima akad. Kemudian itu dilarang, ya, haram. Wal waqfu, dan juga melakukan hubungan badan antara suami istri itu juga haram. Nanti ada damnya. Wal mubasharatu bi syahwatin, dan berjumbu rayu dengan syahwat. Jadi mubasyarah itu jumbu rayu bi syahwatin, dengan syahwat. Disebutkan muqaddimatul jima'. Jadi ya pemanasan istilahnya. Nah itu dilarang juga karena nanti takut terlanjur pada hal yang diharamkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui maklum. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niat untuk berhaji fihinna, di bulan-bulan itu, fala rafatha, maka tidak boleh rafat. Rafat itu diartikan oleh para mufassir adalah jima. Wala fusuqa, dan tidak boleh berucap fasik, termasuk juga kata kasar, yang melaknat, itu dilarang. Wala jidala, dan tidak boleh berdebat dengan perdebatan yang tidak perlu. Fil haji, di saat haji. Ini dijelaskan ar-rafathu al-jima, yang dimaksud rafat adalah al-jima. Wa yutlaqu, dan diartikan juga ala muqaddimatihi, atas permulaan jima, minal mubasyarati, yaitu berupa jumbu rayu, wa nahwiha, dan semisalnya. Nah, wa fi jami'i dzalika, di dalam semua itu yang tadi disebutkan, apa saja, misalkan mengenakan baju yang berjahit bagi laki-laki, mengenakan songkok atau peci laki-laki, menggunakan cadar bagi perempuan, dan juga menyisir rambut, memotongnya atau mencabutnya, termasuk juga membakarnya. Jadi misalkan ada satu yang dibakar, itu masuk kategori mencabut, mencukur. Motong kuku, menggunakan minyak wangi, membunuh hewan buruan, berakad nikah, kemudian hubungan badan antara suami istri, dan jumbu rayu. Nah, di dalam semua itu al-fidyatu, nanti ada fidyah, ada dendanya. Illa aqdan nikahi, kecuali akad nikah. Jadi tidak akan didenda, nggak ada damnya. Fa innahu la yanaqidu, hanya saja nikahnya nggak sah. Jadi di saat sedang haji ihram, ya ditahan dulu, baik itu walinya, calon suami, calon istri, pokoknya itu tidak boleh sedang dalam keadaan ihram.
Ai la yasihhu, artinya ya tidak sah. Fala yajibu, maka tidak wajib fihi, di dalam akdun nikah itu yang dilaksanakan saat ihram, syai'un, tidak wajib apa-apa. Li'annahu lam yahsul bihil maksud. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dimaksud. Kenapa ya? Nggak sah itu tadi, sehingga akad nikahnya tidak terjadi. Kalau misalkan ihram sudah selesai ya, rangkaian ibadah haji sudah selesai, maka boleh untuk kemudian akad di sana. Misalkan dia ingin lebih berkah, misalnya kalau akad di Indonesia misalnya momennya kurang atau apalah, itu yang penting selesai dari ihram haji atau umrah. Wala yufsiduhu, dan tidak akan merusak terhadap ihram, illal waqu fil farji, kecuali bersenggama hubungan badan fil farji, memang pada kemurahan wanita. Kalau selainnya maka tidak. Begitu ya. Jadi memang ini khusus di tempatnya, maka itulah yang kemudian membatalkan ihramnya. Wala yakhruju minhu bil fasadi, dan tidaklah keluar minhu darinya bil fasadi, karena sudah rusak. Dijelaskan di sini fayajibu alaihi, maka wajib alaihi atas dia an yastamirra fi hajihi, untuk melanjutkan hajinya. Wa yutimmuhu wa in kana fasidan, dan dia harus menyempurnakan walaupun hajinya sudah enggak sah. Walaupun hajinya sudah tidak dianggap. Kenapa? Ini sebagai hukuman. Kan tadi sudah dilarang gitu kan. Oh ya wes, ini kan karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan antara suami istri, dia sudah pulang aja misalnya, maka tetap dia lanjutkan walaupun nanti hajinya tidak sah. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok harus disempurnakan? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah. Jadi sempurna tidak boleh memotong di tengah-tengah. Jadi disempurnakan walaupun dia tidak sah. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat di tengah sholat dia kentut, ya maka dia harus berhenti wudu lagi, jangan diteruskan. Karena ini memang khusus wa atimul hajja, haji, wal umrata, dan umrah lillahi, karena Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wayajibu ma'adhalika, dan wajib disertai hal itu al-qadha'u, juga mengqadha. Walau kana hajju tatawu'an, walaupun hajinya tatawwu. Nah, ini dalam haji, walaupun haji yang misalkan ya dia sudah pernah haji tahun kemarin, sekarang dia haji lagi, ternyata yang haji sekarang itu batal, tidak sah dikarenakan ada sebab. Maka bagaimana? Maka dia wajib mengqadha. Qadhanya itu menjadi wajib. Beda dengan sholat sunnah, sholat duha misalnya. Terus kemudian kita kentut di tengah-tengah sholat duha, batal. Maka nanti mengqadha sholat yang tadi sempat dilaksanakan wajib apa sunnah? Sunnah dalam sholat, dalam ibadah yang lain. Misalkan Senin Kamis sudah rutin kita, Senin Kamis. Terus kemudian hari Seninnya ini dia batal kayak gitu, batal. Maka bagaimana? Sunnah juga untuk diqadha, tidak wajib, karena hukum asalnya adalah sunnah. Beda dengan haji. Walaupun tahun kemarin dia sudah haji wajib, dan sekarang misalkan dia mampu lagi haji sunnah, kemudian dia terjadi batal, maka qadhanya menjadi wajib, bukan sunnah. Seperti itu. Nah, wajibu ma'adzalika al-qadha'u walau kana al-hajju tatawu'an, walaupun hajinya adalah haji sunnah. Rawa Malikun fil Muwatta, meriwayatkan Al-Imam Malik di dalam Muwatta, annahu balaghahu, bahwa telah sampai pada beliau, anna Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah, bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abi Hurairah su'ilu an rajulin, ditanyakan tentang seseorang, asaba ahlahu, yang melakukan hubungan badan pada keluarganya, wa huwa muhrimun bil haji, padahal dia sedang ihram melaksanakan haji. Faqalu, maka kemudian beliau mengatakan, mereka mengatakan semua, yanfudhani, keduanya tetap melanjutkan haji.
yamdiyani liwajhihima hatta yaqdiya hajjahuma. Mereka berdua harus melanjutkan melewati haji itu di hadapan mereka berdua hatta yaqdiya hajjahuma, sampai kemudian suatu saat tahun berikutnya mereka mengqadha hajinya itu. Tsumma alaihim al-hajju qabilin wal hadi. Hajju qabilin wal hadi. Lalu kemudian atas keduanya itu hajju qabilin, haji di tahun berikutnya, wal hadyu, dan satu hewan yang dikorbankan. Satu hewan yang dikorbankan. Asoba ahlahu, maksudnya asoba ahlahu apa? Jama'a zaujatahu. Jadi dia berhubungan badan dengan istrinya. Yanfudani apa? Yastamirrani fi amalil haji. Keduanya melanjutkan amalan haji. Hajju qabilin apa? Al-am at-tali li'amihi alladhi afsada fihi hajjahu, yaitu tahun berikutnya li'ami tahun at-tali yang akan datang, li'amihi alladhi, pada tahun yang afsada fihi hajjahu, yang dia merusak hajinya, ya berarti tahun depan. Al-hadyu, hadyu itu maksudnya apa? Nah, lebih jelasnya hadyu itu saya tibayanuhu fil fasli tali. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Lanjut ke matan. Wa man fatahul wuqufu bi Arafah, barang siapa yang tertinggal wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu adalah sangat penting ya. Dalam sebuah hadis disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Saking pentingnya seperti itu. Lah terus ada orang ketinggalan wukuf di Arafah, tahallala, maka dia bertahallul bi amali umratin, dengan melaksanakan ibadah umrah. Jadi langsung dijadikan umrah. Nah, kemudian wa alaihil qadha wal hadyu, dan wajib bagi dia untuk mengqadha wal hadyu, dan hadyu. Hadyu itu hewan yang dikorbankan. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Arafata lailan, barang siapa yang tiba di Arafah pada malam hari, faqad adrakal hajja, maka sungguh dia telah mendapatkan mendapatkan ibadah haji. Wa man fatahu, dan barang siapa yang tertinggal Arafatun lailan, tertinggal Arafah di malam hari, faqad fatahul hajju, maka dia telah ketinggalan haji. Fal yuhillu bi umratin, maka hendaknya dia bertahil, yaitu bertahallul, menjadikan yang tadi haji diganti dengan bi umratin, dengan ibadah umrah. Wa alaihi hajju min qabilin, dan wajib bagi dia untuk haji lagi di tahun berikutnya. Ya kalau mudah dilakukan itu mungkin bisa, tapi sekarang kan kalau dilihat di negeri kita itu kan sampai lama sekali, puluhan tahun. Makanya harus benar-benar fokus ketika melaksanakan haji, dan hal-hal yang menjadi pantangan yang kemudian membatalkan itu benar-benar harus dijauhi, benar-benar harus diperhatikan tentang masalah ini. Soalnya kalau nggak saya ngulang lagi. Kalau sholat ngulang mudah kita kerjakannya gitu kan. Puasa kita mengulang karena batal ya mudah, dimanapun bisa. Tapi kalau haji kan nggak bisa dipindah hajinya kan. Nah, makanya harus benar-benar hati-hati. Falyuhillu, maksudnya falyuhilla apa? Ay falyakum bi amali umratin, dia mengerjakan amalan umrah. Nah, wa yuqawwihi, hadis ini dikuatkan oleh hadis rawahu Malikun rahimahullahu taala fil Muwatta' bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Anna Habbar ibn Aswad jaa yauman nahari wa Amr bin Khattab yanharu hadiyahu, bahwa sahabat bernama Habbar bin Aswad datang pada saat hari nahar, hari penyembelihan 10 Dzulhijjah, wa Umar bin Khattab yanharu hadiyahu, sedangkan Umar bin Khattab sedang menyembelih
hewan korbannya. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akhta'nal iddata, kami telah salah memperhitungkan waktu. Kunna nuri anna hadzal yauma yaumu Arafah. Kami mengira pada hari ini adalah hari Arafah. Kalau Arafah kan 9-nya ya. Ternyata sekarang sudah 10. Sehingga apa? Orang tersebut ketinggalan wukuf di Arafah kayak gitu. Faqala Umar, lalu kemudian Umar mengatakan, idhab ila Makkah, pergilah kamu ke Makkah. Fatuf anta wa man ma'aka, kemudian tawaflah bersama rombonganmu, bersama orang yang bersamamu, rombongan. Wanharu hadiyan, kemudian sembelihlah al-hadiyu, korban, hewan korban. Nanti akan menjelaskan hewan korbannya apa. In kana ma'akum, jika kalian punya hewan korban itu. Tsumma haliku au qassiru, kemudian cukurlah rambut kalian atau gundullah. Gundullah atau pendekkan, cukur saja. Warjimu, kemudian pulanglah. Makanya langsung dijadikan umroh. Fa idza kana amun qabilun atau amu qabilin, ketika tahun depan, fahajju wa ahdu, maka kalian ya haji lagi. Wa ahdu, lalu berilah sembelihlah hewan hadiyu itu tadi, korban. Faman lam yajid, kalau tidak menemukan, nanti misalkan tidak menemukan hewan untuk dijadikan hadiyu, maka fasiyamu thalathati ayyamin fil haji was sab'atin idza raja'a, maka puasa 3 hari di sana di Makkah saat haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumahnya. Warwa al-Baihaqi bi isnadihi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mithla hadza, sama dengan hal ini. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, beliau mengatakan dalam syarah Muhadzab, washtahara dzalika, hal itu menjadi terkenal, fatwa Umar ini menjadi diketahui oleh banyak orang. Falam yungkirhu ahadun, kemudian sahabat lainnya tidak mengingkarinya. Fakana ijma'an, sehingga menjadi ijma'. Makanya ketika ketinggalan wukuf di Arafah ya nanti ulang lagi. Wa man taraka ruknan, dan barang siapa yang meninggalkan rukun, satu rukun saja, ay ghairul wukufi di Arafah, selain wukuf di Arafah, wa amma huwa faqad sabaqa hukmu, adapun kalau ketinggalan wukuf di Arafah maka hukumnya telah ini, artinya telah disebutkan tadi, yaitu ngulang lagi. Nah ini enggak, ketinggalan satu rukun, walam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bi, lam yahilla, maka dia tidak usah tahallul, tidak usah menghalalkan diri min ihramihi, dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sampai dia melakukan satu rukun yang dia tinggalkan itu tadi. Yakni annahu la yujbaru bidamin, artinya orang tersebut tidak diperintah untuk membayar dam, membayar denda. Bal yatawaqqaful hajju alaihi, akan tetapi tergantung haji alaihi, atas sesuatu yang tertinggal itu, sehingga nanti dikerjakan ketika dia sudah mampu untuk melaksanakan. Li'anna mahiyatal haji, karena sesungguhnya hakikat haji, la yahsulu illa bi jami'i arkanihi, itu tidak akan didapat kecuali dengan semua rukun-rukun haji itu sendiri. Waqad lazimahul hajju bisyuru', dan sungguh haji, ibadah haji telah mewajibkannya bisyuru'i, untuk melaksanakan rukun itu. Fala yatahallalu minhu, maka dia tidak usah bertahallul minhu, daripada ihramnya tadi, hatta ya'tiya bil arkan, sampai dia melakukan rukun yang tertinggal satu tadi itu. Wa ghairul wukuf laisa lahu waqtun muhaddadun, selain wukuf di Arafah, ya selain wukuf di Arafah yang merupakan rukun-rukun lainnya, laisa lahu waqtun muhaddadun, itu tidak ada waktu yang khusus. Tidak ada waktu yang khusus, misalkan tawaf, sa'i gitu kan.
Kalau wukuf ya memang harusnya Arafah. Fayumkinul ityanu bihi, maka mungkin untuk dilakukan satu rukun itu bihi, dengan satu rukun itu kapan saja. Jadi kapan saja melaksanakan selama memang berada di bulan haji itu sendiri. Nah, wa man taraka wajiban, barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji, di mana kemarin kita telah membahas kewajiban haji itu ada 3 ya. Ihram dari miqat, melempar jumrah yang 3, dan mencukur atau menggundul. Nah, lazimahud damu, maka wajib bagi dia ad-damu, denda. Nanti dendanya apa saja, termasuk hadiyu nanti akan dijelaskan. Rawa al-Baihaqi bi isnadin sahih. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man taraka nusukan, barang siapa yang meninggalkan nusuk itu adalah kewajiban haji, bukan hukumnya. Fa alaihi damun, maka wajib atas dia membayar dam, membayar denda. Wal muradu bin nusuki huna al wajibu, yang dimaksud dengan lafaz nusuk di sini adalah al wajibu, kewajiban. Baik, itu terkait masalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram muhrim. Kemudian selanjutnya membahas tentang macam-macam dam. Faslun waddima'u, adapun dam itu pada asalnya diambil dari lafaz damun yang artinya adalah darah. Kenapa begitu? Karena nanti damnya adalah dengan menyembelih hewan kurban itu kan. Dendanya berupa itu, sehingga disebutlah denda itu dengan dam, darah. Waddima'ul wajibatu, adapun macam-macam dam al wajibatu yang wajib fil ihrami, di dalam ihram, ketika kita ihram, khamsatu asya, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama ahaduha, yang pertama ad-damul wajibu, denda yang wajib bitarki nusukin, karena meninggalkan nusuk. Nusuk itu adalah kewajiban haji. Jadi ada yang ditinggalkan, misalkan ihram tapi bukan dari tempatnya. Yang pertama itu ya wahuwa alat tertib. Nah, dam yang wajib karena meninggalkan kewajiban haji ini, nusuk, kewajiban haji ada 3. Kan sebelumnya disebut, biar kita ingat, lihat lagi, kewajiban haji ada 3. Pertama ihram dari miqatnya, kemudian melempar 3 jumrah, kemudian al-halqu, mencukur atau menggundul habis. Nah, ini tidak mengerjakan salah satunya, maka apa dendanya itu? Denda bagi orang yang tidak mengerjakan kewajiban haji itu wahuwa alat tertib, harus tertib, harus milih yang satu dulu. Kalau yang satu nggak ada, maka yang 2. Kalau 2 yang nggak ada, maka yang ketiga. Yang pertama syatun. Nah, syatun itu adalah seekor kambing. Seekor kambing sesuai dengan kriteria dalam Idul Adha itu, itu. Kalau tidak menemukan, fa'il lam yajid, ini nyari-nyari tidak ada kambing ternyata, fasyamu asyrati ayyamin, maka puasa 10 hari. 10 hari ini dibagi 2. Salasatun fil haji, 3 hari di saat masih haji di Makkah, wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari ketika sudah kembali pada keluarganya, sudah pulang. Qala ta'ala, barang Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman tamatta'a bil umrati, barang siapa yang melakukan haji tamattu. Tamatta'a bil umrati, yang melaksanakan haji tamattu. Ilal haji, ya haji tamattu. Tamatta'a bil umrati, melakukan haji tamattu. Jadi haji tamattu itu umrah dulu. Kalau umrah dulu, berarti dia kan sudah ihram umrah, kan betul?
Sementara nanti kan ihram haji. Nah dia kok mendahulukan gitu kan? Kan begitu. Nah, karena dia sudah meninggalkan ihram haji dan dia melakukan ihram umrah. Nah, karena itulah kemudian dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu ihram dari miqatnya. Karena sudah seperti itu, ya ini ada dendain. Nah, orang yang melakukan seperti ini bagaimana? Fama istaisara minal hadi. Maka hendaklah mencari hewan yang mudah didapat untuk disembelih. Di sini maksudnya adalah kambing. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, fasyamu thalathati ayyamin, maka puasa 3 hari fil haji di haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah kembali ke rumah. Tamatta bil umrah ay i'tamara awalan, maksudnya umrah dulu, thumma ahrama bil haji, baru kemudian setelah umrah selesai baru ihram haji. Nah kan sudah tertinggal berarti ihram yang dimikot yang seharusnya haji dulu itu. Nah, thumma ahrama bil haji min Makkah, dari Makkah, walam yakhruj ilal miqat, dan tidak perlu keluar lagi ke miqat. Dan ini banyak dilakukan ternyata. Soalnya begini, kenapa haji tamattu itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang? Kenapa kok tidak haji ifrad? Kan begitu. Haji ifrad itu kan haji dulu, umroh nanti belakangan. Soalnya begini, orang datang ke Makkah sebelum rangkaian ibadah haji beberapa hari lagi, masa dia nganggur saja? Gak apa-apalah kita haji umroh dulu, ya tamattu. Hajinya disebut dengan haji tamattu. Kita bayar nanti 1 kambing untuk sembelih. Mungkin harga berapa di sana? Ya sama sebenarnya sih kalau diuangkan, gitu ya. Kalau misalkan tidak menemukan kambing atau memang uang nggak ada, ya kan puasa 7 hari, 10 hari. Seperti itu ya, nanti dibagi 2, di sana 3 hari, di rumah 7 hari. Nah itu kan ada waktu beberapa hari, masa cuman di hotel saja atau kemudian jalan-jalan ke wisata-wisata. Tujuannya itu apakah ingin beribadah apa jalan-jalan? Makanya mereka prioritas berarti kita umroh dulu. Jalan-jalannya nanti yang museum inilah, museum itu, museum sepeda Nabi Adam katanya. Ya kan? Ada katanya yang ceritanya sepedanya Nabi Adam, nggak cerita masalah ibadahnya. Kan begitu ya. Cuman yang nggak mungkin, maksudnya itu ya karena besar gitu kan, sehingga orang-orang mikirnya gitu. Padahal cuma replika bikinan saja, bukan kemudian sepedanya Nabi Adam gitu kan. Nah, agar kemudian mendapatkan tambahan pahala daripada hanya sekedar nganggur saja di hotelnya. Hotelnya ada yang bintang 5 gitu kan. Nah, selanjutnya thumma ahrama bil haji min Makkah wa lam yakhruj ila al-miqat. Wal ihramu minal miqati wajibun. Sementara ihram untuk melaksanakan haji minal miqati, dari miqat, wajibun, adalah satu kewajiban. Makanya termasuk wajibun min wajibatil haji adalah al ihramu minal miqat. Lalu fawa wajaba bitarkihi, maka wajib bitarkihi dengan sebab meninggalkan ihram dari miqatnya itu damun, wajib dam, denda, alamat pikir, sesuai dengan apa yang tadi disebutkan. Wa kisabihi gairuhu, dan dikiaskan juga dengan hal ini gairuhu, hal yang lain, yaitu kewajiban-kewajiban yang lain seandainya tertinggal seperti al-halaq, maka nanti ya ada ini juga, ada damnya juga. Ini model yang pertama. Jadi damnya adalah seekor kambing. Yang kedua, wasani, model dam yang kedua adalah ad-damul wajibu bil halqi wat tarafuhi. Dam al-wajibu yang wajib bil halqi disebabkan dia nyukur duluan, padahal belum waktunya tahallul, belum waktunya untuk ini selesai dari hajinya, belum selesai. Cuman dia nyukur dulu atau mencabut dulu atau nyisir rambut, kemudian di sisirnya ada rambutnya, copot. Makanya yang rambutnya rontokan itu
benar-benar gimana ya, diperhatikan. Nah, apalagi cuaca yang memang cukup panas di situ, sehingga sangat mungkin kalau kemudian mempengaruhi yang ada di kepala kita, panas sekali. Wahua, wattarafuhi, dan juga sebab bermewah-mewahan. Dia pakai parfum misalnya, kan dilarang di saat sedang ihramnya. Ya nanti kalau sudah selesai tahallul ya bebas. Anda ini sedang ihram, dia pakai parfum, terus misalkan juga potong kuku dan hal-hal yang lain, hal-hal yang kemudian dilarang. Nah, wahua ala takhir, maka dia bisa milih, tidak tersusun dengan yang, tidak tertib dengan yang tadi. Harus kambing dulu baru yang ini. Yang ini tidak, bisa milih. Syatun, bisa langsung syah, bisa langsung kambing. Au saumu salatati ayamin, atau langsung puasa 3 hari. 3 hari saja, enggak 10 hari. Au at-tasadduqu bi salatati asu'in, atau bersedekah dengan 3 sok. 3 sok. Ala sittati masakin, yang diberikan kepada 6 orang miskin. 3 sok ini berapa? Nanti akan ada pembahasannya. Kita lihat di bawah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tahliqu ru'usakum, janganlah kalian memotong rambut kalian hatta yablugal hadiyu, sehingga sampai al-hadiyu, hewan korban, mahillahu, terhadap tempat penyembelihan hewan korban. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang sakit di antara kalian, au bihi adan min ra'sih, atau di kepalanya ada penyakit, fa fidyatun min siyamin, maka fidyah berupa apa? Min siyamin, berupa puasa, au sadaqatin, ataupun sedekah, au nusukin, atau berupa hewan korban. Ai falyahlik wal yafdi, artinya apa? Dia langsung mencukur, baru kemudian dia memberikan dendanya tadi. Mahillahu dalam ayat ini adalah makanu dzabhihi wa huwa Minan, tempat penyembelihan yaitu di Mina. Wa waqtuhu wa huwal 'ashir min Dzulhijjah, ada waktunya adalah pas hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjahnya. Kalau sebelumnya kan Arafah, nah ini tanggal 10-nya. Wa hadhihi tsalatsa, adapun 3 ini qad warada, sungguh telah ada, bayanu kullin minhuma, penjelasan masing-masing dari 3 hal ini, minha fi hadits Ka'ab bin Ujrah hina ra'ahu Rasulullah, ketika Rasulullah melihatnya fil Hudaybiyah, di saat ada di Hudaybiyah. Wa qad tanathara al-qummalu ala wajhihi, dan sungguh telah tanathara itu jatuh, bergerombol gitu kan, tanathara jatuhnya banyak gitu kan. Al-qummalu, kutu, ala wajhihi, di wajahnya, jadi kutunya sampai jatuh. Ini ada sahabat yang kutuan, yaitu Ujrah radhiyallahu anhu. Jadi banyak kutunya. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda, ayudika hawa murasika, apakah kutu kepalamu itu mengganggu? Sangat gatal ya, gatal. Ya. Kemudian sahabat ini berkata, "Na'am, ya wahai Rasulullah." Qala ihlik ra'saka, cukur saja rambutmu itu, wansuk syatan, kemudian korbankanlah seekor kambing. Ini sebelum mencukur nanti. Ini kan memang belum waktunya mencukur, cuman dia ada gangguan, ya kan? Ada gangguan seperti banyak kutunya itu kan, kalau dibiarkan panjang sementara kutu di sini bersarang, maka sangat dianjurkan untuk dicukur saja. Apalagi kondisinya sekarang haji, karena tidak sibuk dengan menggaruk-garuk kepala, dia harus sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ausum thalathata ayyam, atau nanti puasa 3 hari saja. Bisa milih ini. Au at'im firaqan, atau berilah makanan firaqan. Farokon ya, farokon 3 sok, farokon 3 sok,
minat ta'ami dari makanan ala sittati masakin kepada 6 orang miskin. Qala Ka'ab fi hadithihi, Ka'ab fi hadithihi berkata dalam haditsnya, fiyya nazalat hadhil ayat. Ayat ini turun tentang aku, faman kana minkum sampai akhirnya. Wa qala fanazalat fiyya khassatan, ayat ini turun padaku secara khusus, wa hiya lakum 'amatan, dan ayat ini bagi kalian secara umum. Rawahul Baihaqi wa Muslimun wal farq thalathatu asu, yaitu 3 sok. Wasok, adapun sok itu adalah 2 kilo 400 gram. 2 kilo 400 gram secara perkiraannya. Kalau saya lihat di kitab lain itu kalau 1 sok adalah 300 kilo 145 gram, bukan 300 ya, 3 kilo 145 gram. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di sini adalah 2,400 gram, kalau di kitab lain itu ada 3 kilo 145 gram. Nah, itu nanti dibagi ke 3 orang. Berarti kalau secara perkiraan itu adalah 9 kilo 435 dibagi pada 6 orang, sekitar 1 kilo 500-an, 1 kilo 500 graman. Nanti tiap orang 6 kan, dikasih kepada 6 orang. Wakisa, dan dikiaskan bihalqi sya'ri, dengan memotong rambut, ma fi ma'nahu, apa-apa yang ada dalam maknanya, min baqiyatil istimta'atil muharramah, yaitu dari hal-hal yang istimta. Istimta itu bersenang-senang kemudian diharamkan. Katibi, seperti minyak wangi, wal adhani, dan juga minyak badan atau minyak rambut, wal lubsi, dan juga mengenakan pakaian yang berjahit, wa qasil dhufri, dan juga memotong kuku, wa muqaddimatil jima'i, dan jumburayu alal asahi, menurut pendapat yang al-asah. Kenapa? Lishtirakil kulli fit tarafuhi, karena semuanya itu menunjukkan hal-hal yang bermegah-megahan atau bersenang-senangan. Sementara di saat haji ya kita ya memang fokus untuk haji, bukan untuk senang-senangan. Nah, sementara kalau kita lihat di tokoh-tokoh ya, artis-artis gitu ya, ketika haji justru apa yang banyak di IG-nya, di Facebook-nya itu kan foto mejeng sambil nenteng tas yang mahal, sambil mengenakan kacamata hitam besar, terus sambil gaya-gaya. Bahkan ada yang bikin promosi gitu kan, di endorse sama ini sama itu dan yang lainnya. Jadi ini sangat jauh sekali dengan tuntunan, di mana memang di saat walaupun itu sudah selesai haji, tapi ini kan waktu yang tersisa lah istilahnya itu hendaknya digunakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kan kita tahu sendiri ya, sholat di sana di Makkah, apalagi memang di Al-Masjidil Haramnya. Tapi secara umum di Mekah sudah itu memang tidak sama dengan sholat di selainnya. Karena kemuliaan suatu ibadah itu akan bertingkat ketika melihat waktu dan tempatnya. Makanya ya bukan itu kemudian haram gitu kan, cuman sangat tidak sesuai, sangat tidak pantas sama sekali dengan hal ini. Kalau foto boleh foto sebagai kenangan mungkin dan segala macam, tapi dengan penuh gaya yang kemudian membuat orang lain, apalagi yang masih belum mampu melaksanakan itu kan tidak pantas. Nah, itu yang kedua. Kemudian watsalisu, dan yang ketiga, ad-damul wajibu, dam yang wajib bil ihsari, disebabkan terhalang masuk Makkah. Terhalang masuk Makkah itu bisa beberapa hal, bisa jadi karena dikepung, dijaga, Makkah itu dijaga seperti di saat
Rasulullah dahulu akan melaksanakan umroh tapi dihalangi di saat Hudaybiyah itu, kemudian timbullah perjanjian Hudaybiyah. Itu kan ihsar, jadi beliau dihalangi jadi sehingga tidak bisa masuk. Bisa juga karena sakit, jadi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pergi ke Makkah itu tadi. Dia harus berhenti di sana. Nah, tapi kan dari awal memang sudah akan melaksanakan haji, sudah berihram malah, ya kan, sudah berihram semua ini. Nah, maka bagaimana? Fayatahallalu, maka dia karena sudah tidak memungkinkan, ya kan, karena dikepung, dihalangi, atau karena memang sakit, yang memang sakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, fayatahallalu, ya sudah, dia langsung tahallul saat itu juga. Wayuhdi syatan, wayuhdi, dan dia berhadiyu. Hadiyu itu mengorbankan hewan, syatan seekor kambing. Syatan seekor kambing. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah lillahi ta'ala. Fa in usirtum, jika kalian terhalang, famastaysara minal hadi, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat, yaitu kambing. Usirtum maksudnya adalah munitum minal mudhihi, kalian dicegah untuk melanjutkan li ada'il haji awil umrah, untuk melaksanakan haji dan umrah. Wa husira, maksudnya lafaz husira, usirtum kan husira adalah apa? Uhita bihi, dikelilingi dengannya, wa muni'a, dan dicegah, min bulu qasdihi, untuk sampai pada tujuan. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain, annahu tahallala bil Hudaybiyah, jadi Rasulullah bertahallul di Hudaybiyah itu. Lamma saddahul musyrikun, ketika beliau dihalangi oleh orang musyrik, kan nggak sampai jadi itu, padahal Rasulullah saat itu akan melaksanakan umrah. Wa kana muhriman bi umratin, dan beliau berihram untuk melaksanakan umrah. Ketentuannya Bukhari wa Muslim. Wa aqalluhu, paling sedikitnya, paling ringannya hewan korban adalah syatun, seekor kambing, tujzi'u fil udhiyah, yang cukup untuk misalkan dijadikan korban Idul Adha. Wala budda, selesaikan sampai di sini ya. Wala budda min taqdimid dzabhi 'alal halqi, dan wajib harus min taqdimid dzabhi, untuk mendahulukan dzabah, menyembelih, 'alal halqi, atas halq. Jadi sembelih dulu baru kemudian cukur, baru setelah itu lanjut pulang. Soalnya kan nggak bisa masuk ke Makkah. Liqaulihi ta'ala fil ayati nafsiha, dalam ayat yang sama Allah berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai hewan korban itu tiba di tempat penyembelihannya. Warawa al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah mu'tamirin, yaitu ihram untuk umrah di Hudaybiyah itu. Fahala kufaru Quraisyin dunal bait, orang kafir Quraisy hala itu menghalangi, dunal baiti, menuju al-bait. Jadi tidak boleh menuju ke Makkah, ke Baitullah. Ceritanya sangat terkenal sekali. Fanahara Rasulullah budnahu, Rasulullah kemudian menyembelih budnahu, hewan korbannya. Di sini berupa onta ya. Nah, wahala qarasahu, kemudian beliau mencukur rambutnya. Budna adalah jam'u badanatin, onta. Wahiyya mayusaku ilal haram minal ibili. Dia adalah, budna itu adalah hewan yang digiring menuju tanah haram minal ibili, berupa onta, berupa hewan onta. Jadi ini model yang ketiga yang kemudian orang wajib membayar dam disebabkan misalkan terjadi dihalangi, dikepung sehingga tidak bisa masuk ke tanah haram untuk melaksanakan haji. Jadi langsung dia menyembelih dulu baru kemudian tahallul langsung pulang. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akhiri sampai di sini.
untuk model yang keempat dan kelima insya Allah di waktu yang akan datang. Ini apa, Ramadan nggak ada ya, nggak ada gajian ya. Nah, jadi kita fokus untuk beribadah, puasa, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang lainnya. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah, hakadha ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.